Halo Sobat BSB, berjumpa kembali dengan saya Angga, Sales Eksekutif dari Ion Grand Metropolitan Mall dalam channel Bukan Sales Biasa. Nah, Sobat BSB, di samping saya ini ada satu mobil listrik terbaru dari Ion Indonesia, yaitu Ion UT, di mana mobil ini di launching pada saat GIIAS 2025 kemarin. Kita lihat yuk spesifikasinya, tampilannya, fitur-fiturnya ada apa aja dari Ion UT ini. Dan ini warna emerald green ya, warnanya keren banget. Kita mulai dari sisi depan. Sebagai informasi, Ion UT ini terinspirasi dari suasana atau ambience dari kota Milan di Italia. Makanya kita lihat dia punya desain itu ala-ala Eropa. Nah, lampunya, terus juga ini ada matrix cube light-nya untuk DRL dan juga sennya. Lalu model bumper bawahnya itu keren banget. Mungkin kalau dilihat agak mirip-mirip Mini ya. Nah, Ion UT ini yang di display ini warna emerald green, salah satu warna favorit atau andalan dari Ion UT. Nah, di depan ini kita sudah lihat ada sensor-sensornya, radar-radarnya, kameranya, merupakan rangkaian dari kamera 360 atau 360 dengan mode panorama atau panoramic view. Nah, logo Ionnya, nah ini juga ada bagian kap mesinnya. Warnanya keren banget. Kita coba keliling dari sisi samping. Ion UT sebagai city car andalan dari Ion memiliki velg ukuran 17 inci yang sangat sporty. Selain itu juga untuk pengecasan, charging portnya ada di sebelah kanan depan. Dia memakai charger atau tipe charger yang sudah universal, yaitu CCS2 Type 2. Jadi AC charger Type 2, DC chargernya CCS2. Jadi sudah ada atau universal di SPKLU yang ada di Indonesia. Di Indonesia, Ion UT dipasarkan dalam dua tipe, yaitu standar dan juga premium. Nah, di tipe standar itu maksimum pengecasan untuk DC chargernya yaitu 64 kW. Sedangkan di tipe premium yang di belakang saya ini itu 87 kW. Jadi untuk Anda yang ingin mengecas dari 30% ke 80%, itu membutuhkan waktu kurang lebih 24 menit saja. Kita lihat lagi di sisi samping ini, untuk menambah sporty dari Ion UT, ada over fender di atas bannya, fender samping dan juga over fender belakang berwarna hitam. Selain itu juga cover mirrornya berwarna hitam. Nah, satu lagi di warna emerald green ini ada dua pilihan juga nanti, yang one tone seperti ini, jadi semua warna hijau, atau two tone, atapnya nanti berwarna putih. Nah, Anda lebih suka yang mana, one tone apa two tone nih? Dari sisi belakang kita lihat desainnya itu Eropa banget ya. Dari model lampunya dipadukan dengan desain matrix cube light, lampu high mode stop lampnya, ada defoggernya, logo Ion yang sangat manis, logo GAC dan tipe UT-nya, logo UT-nya. Ada juga sensor suara, sensor parking. Nah, untuk di tipe premium ini, pintu belakangnya sudah elektrik ya, power tailgate. Nanti yang di tipe standar dia manual, belum power tailgate. Nah, bagasinya juga luas dan yang paling penting ada ban cadangan.
di mobil Ion UT ini, baik yang di standar maupun premium. Karena berdasarkan info dari beberapa customer, mereka masih lebih nyaman menggunakan ban cadangan dibandingkan dengan tire repair kit ataupun cairannya. Jadi untuk emergency, misalkan ban robek, itu Anda masih bisa pakai ban cadangan untuk ke bengkel terdekat. Selain ban cadangan juga kita lihat di sini ada toolkitnya, ada dongkraknya, ada kunci rodanya, jadi sudah lengkap. Nah, untuk buka tutup bagasi belakang di Ion UT ini juga nanti dilengkapi dengan mode buka dengan sensor kunci. Jadi cukup nanti dekatkan kunci ke belakang, bagasi belakang Ion UT akan terbuka. Jadi memudahkan Anda saat misalkan membawa barang tapi nggak bisa mencet kunci atau mencet remote, jadi bisa dengan sensor, dan itu bisa dibuat on off. Jadi kalau Anda tidak memerlukan bisa di off kan dari monitor. Sekarang kita beralih ke bagian interior. Pada tipe premium, pengaturan kursi driver dan juga kursi penumpang depan dia sudah elektrik ya. Jadi ada pengaturan untuk mundur, maju, naik, turun, ataupun recliningnya dia sudah elektrik. Sedangkan nanti pada tipe standarnya dia masih manual ya pengaturan kursinya. Untuk keempat jendelanya juga sebagai ciri khas dari mobil listrik Ion, keempat-empatnya sudah otomatis ya untuk naik turun kacanya. Nah, untuk kaca belakang dia penurunan maksimal seperti ini, jadi dia nggak sampai full sampai bawah kacanya. Nah, di setiap pintu nanti ada tempat untuk taruh botol atau tempat penyimpanan lainnya di sini. Ini juga untuk door trimnya ada soft touch, padu dengan desain yang sangat manis. Ada speaker juga, ini juga sama, ada tempat penyimpanan, ada speaker. Desainnya kita lihat manis sekali bentuknya. Bahan joknya juga untuk tipe premium itu udah synthetic leather, dilengkapi juga dengan ventilation seat. Jadi untuk Anda yang sering berpergian siang hari, suka merasa gerah di punggung, nanti bisa dibantu dengan ventilation seat agar jadi adem kembali. Nah, tapi nanti di tipe standarnya dia yang masih fabric ya, tanpa ventilation. Nah, untuk kita lihat lagi interior dalamnya, setirnya dia mirip dengan Ion V, karena memang secara fitur ADAS-nya sama dengan Ion V ya, cuman bedanya dia nggak ada di sini tuh. Kalau Ion V kan ada DMS atau Driving Monitoring System, sedangkan di Ion UT tanpa DMS. Model MID-nya juga sama, ukuran layar tengahnya juga sama dengan Ion V. Yang lucu sih ini nih, desain dari outlet AC-nya dia. Nah, naik turun. Nah, kalau untuk dikunci ditutup seperti ini, dibuka outlet AC seperti ini. Lucu sih dia punya desain outlet AC-nya. Outlet-nya depan ada di kanan, tengah ada dua, kiri, belakang juga di bawah ada. Nah, di sini dia ada tempat penyimpanan. Dia bisa taruh dokumen-dokumen kecil atau benda-benda yang bisa ditaruh yang kecil-kecil. Di sini ada wireless charger untuk handphone yang support fast charging handphone sampai 50 watt. Di sini ada tempat untuk taruh botol atau tumbler. Di sini juga ada glove box tengah. Ini penyimpanannya banyak banget nih. Tadi di depan ada, di tengah ada, di sini juga ada glove boxnya. Nah, ada banyak glove box di sini. Oh ya, satu lagi di bawah sini dia ada tempat penyimpanan ya, dan juga ada port untuk pengecasan
Nah, ada di sini ada dengan USB Type C, dan satu lagi di sini itu dengan power outlet 12 volt. Lampu atasnya ada lampu hazard. Nah, ini untuk mematikan mesin secara manual dengan ditekan selama 3-5 detik. Nah, di sini untuk ada kaca cembungnya juga. Lihat kondisi di belakang. Nah, kaca spion. Nah, di setiap sun visor-nya juga ada kaca. Ada kaca, ada lampunya juga. Jadi untuk Anda suka ngaca atau berhias, kaum wanita, ini udah enak banget. Nah, di sini juga udah ada. Nah, yang kiri. Oke, dan ada panoramic roof yang bisa dibuka melalui monitor ataupun melalui voice command. Kita coba voice command ya. Sekarang kita coba untuk voice command dari Ion UT untuk membuka sunshade. Caranya sama dengan menggunakan kalimat yang sama di setiap mobil Ion, yaitu "Hello baby, open the sunshade." Nah, sunshade-nya sudah terbuka dengan voice command. Untuk mengaktifkan voice command, selain kita mengaktifkan dengan berbicara "Hello baby", kita juga bisa mengaktifkan dengan menekan tombol yang ada di setir ini. Jadi khusus driver ya, dengan menekan tombol seperti ini. Nah, tinggal kita kasih perintahnya, misalkan close the sunshade. Nah, sunshade-nya tertutup. Oke, sekarang kita coba kulik tombol-tombol yang ada di setir dari Ion UT ini. Nah, ini tombol atas ini untuk misalkan kita udah connect ke handphone, bisa untuk angkat tutup telepon. Dimana suara ini masuk ke audio ya. Ini tanda bintang atau asterisk sebelah kiri. Nah, ini kita coba udah disetel ke apa nih. Oh, ini untuk pengaturan dari tampilan layar MID. Jadi ada nanti info untuk TPMS-nya, kilometernya sudah berapa, total jaraknya, terus juga rata-rata pemakaiannya, waktu pemakaian udah berapa jam. Ini kita bisa lihat di sini. Lalu berikutnya kita tekan lagi. Nah, ini untuk tampilan dari nanti kondisi real di jalan. Jadi ada mobil di depan kelihatan, ada gambar mobil di depannya, atau motor atau orang. Nah, selanjutnya kita tekan lagi. Nah, ini tampilan maps bawaan dari mobil. Kita tekan lagi. Ini nanti pengaturan untuk radio, atau misalkan nanti connect ke audio handphone, ada tampilan untuk lagu yang sedang dimainkan. Nah, jadi di MID ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 tampilan yang bisa diubah. Nah, info-infonya juga sih ada untuk informasi sisa dari baterai, berapa kilometer lagi, informasi dari mode berkendaranya, ada sport atau olahraga, comfort, dan juga power save. Ada informasi kecepatan berkendara, informasi dari transmisinya, di P, di D atau R nanti ada di situ. Nanti ada informasi suhu juga. Oke, ini trackball kiri, ada trackball kanan, nanti bisa untuk mengatur kalau untuk volume dari audio. Kalau kita ke mode spion juga bisa untuk mengatur kacanya dari trackball ini kanan kiri, dan bisa nanti buat mereset beberapa fungsi seperti TPMS yang ada di monitor dengan menekan tombol trackball ini. Nah, ini tadi yang saya bilang untuk mengaktifkan dari voice command secara manual tanpa berbicara "Hello baby". Ini
asterisk atau tanda bintang sebelah kanan. Dimana di sini bisa diatur. Nah, ini diaturnya untuk mengatur dari mengaktifkan radio. Nanti bisa diubah juga misalkan untuk melipat spion atau fungsi-fungsi lainnya. Caranya nanti kita lihat di monitor. Nah, ini tuas sebelah kiri dan kanan. Untuk yang belum tahu, jadi untuk transmisi untuk ke D, ke R atau netral itu adanya di ion itu di tuas kanan di belakang setir. Jadi sama seperti mobil-mobil mewah Eropa tipenya. Jadi misalkan kita mau maju, kita ke bawah kanan, ini ke D, mundur ke atas ke R. Kalau mau netral, misalkan kita posisi di D, kita ke atas setengah, atau kalau kita mundur, kita ke bawah setengah. Jadi nggak sampai full. Selain itu ada tombol P juga di sini. Nah, ini tombol P-nya. Nah, ini juga tuas ini berfungsi saat kita jalan mau mengaktifkan adaptive cruise control. Jadi kita tekan ke bawah 2 kali secara cepat, tek tek, untuk mengaktifkan adaptive cruise control dan juga line keeping assist. Sedangkan tuas sebelah kiri ini nanti untuk sen, bisa untuk wiper juga. Nah, ini untuk wiper kita tinggal putar. Ada yang off, ada yang manual, ada yang titik 3 itu untuk otomatis atau automatic wipe, intermittent wipernya. Ini kalau yang atas tuh kecepatan manual dari wipernya, mau kita atur yang sedang atau yang cepat. Misalnya biasa kan ke atas bawah. Yang tengah ini untuk wiper belakang, jadi ngeluarin air dari wiper belakang. Nah, kalau untuk wiper depan, keluarkan airnya dari sini. Tombol yang di bawah setir ini ada untuk membuka kap mesin. Jadi tinggal kita tarik 2 kali ya, nariknya sekali dia hanya membuka, tapi masih ada pengait. Ya, jadi untuk membukanya dia tarik 2 kali. Sekarang kita lihat fungsi-fungsi yang ada di monitor. Nah, kita lihat dari atas dulu. Ini ada fungsi untuk jam, ini untuk menyalakan Bluetooth. Nah, seperti ini untuk pairing Bluetooth. Ada juga untuk wireless charging, untuk on off-nya. Jadi kalau kita nggak butuh wireless charging di sini untuk on, itu kita bisa nonaktifkan juga. Ini ada pesan, misalkan nanti kita sudah waktunya untuk update dari software, nanti ada pesannya di sini. Nah, di sini juga ada untuk nanti sirkulasi atau PM25, pembersih udara, air purifier. Nanti ada di sini perintahnya atau informasinya. Ini untuk pengaturan layar atau wallpaper, bisa dipilih di sini mau ganti wallpaper ini. Nah, ini untuk kontrol audio, berapa besar audionya, untuk media, navigasi, suara dari ininya, perintah suaranya, dan juga ada untuk telepon, misalkan diaktifkan Bluetooth connect ke handphone, dan ada mute, tombol mute secara cepat. Efek suaranya dia ada 3, yaitu alami, vocal booster, dan juga super bass. Jadi saat mendengarkan musik mau dipilih nih yang suara alami, lebih ke tingkatan vokal atau super bass. Ada juga untuk posisi optimal dari suaranya bisa dipilih. Kalau ini kan di tengah-tengah, bisa untuk fokus di belakang, fokus penumpang depan, atau fokus di driver, bisa dipilih di sini. Nah, di sini untuk sirkulasi udara, ini dengan udara masuk, keluar masuk. Ini otomatis, ini tanpa udara luar masuk. Tapi sewaktu-waktu ini bisa akan terbuka secara otomatis jika ini PM2.5 ini aktif dan sensor membaca udara di dalam kabin itu kurang baik, dia akan otomatis membuka untuk mensirkulasi udara. Ini untuk penghangat atau defogger belakang. Ini pengaturan AC.
untuk nyala hidupkan. Ini untuk tombol-tombolnya, naik turun suhu, blowernya berapa kencang, sama ini defogger dan juga penghangat. Nah ini ada untuk mode cepatnya, pendinginan cepat, pemanasan cepat atau ganti udara. Ini untuk arahnya, ini untuk tadi sirkulasi sama seperti yang di shortcut tadi. Oke, kita matiin dulu. Nah ini untuk tombol kamera. Nah tadi saya bilang kameranya 360 dengan panoramic view. Jadi ada 2 dimensi yang bisa kita pilih arahnya secara manual seperti ini, atau 3 dimensi. Kita kurang dapatin dulu. Nah 3 dimensi ini bisa kita putar ya, ini lihat sekeliling, di atas juga kelihatan kan, orang lewat itu kelihatan tuh. Ada wide angle, dia sudut lebar dari 2 dimensi. Nah ini untuk pengaturan dari kaca spion melipat dan membukanya. Ini pengaturan dari kameranya, jadi saat keluar dari GP dia bisa segera atau setelah 30 detik. Sasis transparan, pintu warna sasis yang ini bisa diubah atau tanpa warnanya. Garis lintasan, panorama radar untuk mengaktifkannya, belok panorama bisa di on off kan. Nah sudut lebar belakang pencet juga ini. Oke. Nah ini untuk central lock-nya ada di monitor, dan dia central lock ini juga aktif, bisa diaktifkan atau mengunci mengikuti kecepatan mobil. Di saat kita jalan 20 km per jam dia akan otomatis mengunci semua pintu. Nah ini ada 3 ini yang paling banyak untuk pengaturan. Sebelum kita masuk kita cek yang lain dulu. Ini untuk shortcut untuk aplikasi, radio, Apple CarPlay, nanti juga ada Android Auto juga setelah update, Bluetooth, dan juga ada ya ini sama koneksi ponsel. Jadi nanti ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Nah kalau ini untuk mengubah tampilan layar dari ini wallpaper atau tampilan maps bawaan dari mobil Aion. Ini masih maps Bangkok ya, nanti bisa diubah jadi maps Indonesia. Untuk lalu lintas aktif ke atas, setelannya juga ada. Tampilannya nanti bangunan 3D nya akan terlihat, logo-logo bisa diubah. Nah selain itu juga ada shortcut tadi seperti ini yang bisa kita atur untuk beberapa shortcut penting seperti ini komponennya kan radio dengan Bluetooth dan jam. Jadi ada bisa ditambahkan juga dengan maps atau alamat rumah kantor yang kita save. Nah untuk di kendali mobil ini yang penting. Nah dia ada shortcut untuk mode berkendara, shortcut untuk lampu, kunci jendela. Ini penyesuaian kaca spion. Kadang kan yang masih banyak pertanyaan atau ini orang bingung untuk mengatur spion. Nah ini ada shortcutnya, tinggal pencet yang penyesuaian, lalu dengan tadi trackball yang ada di sini untuk mengatur kaca sebelah kiri atau trackball kanan untuk mengatur kaca sebelah kanan, tinggal diatur aja. Jadi nggak perlu khawatir ribet atau gimana, jadi ada shortcutnya di sini. Pintu bagasi juga bisa dari monitor, dari shortcut ini, mematikan layar, hemat daya. Dan ini bisa dipindah-pindah, misalkan lebih penting kaca spion ini, kita bisa atur, edit, posisinya ke atas seperti ini. Nah
Jadi yang menurut Anda penting Anda tempatkan ke atas aja. Simpan deh. Kita mau ditambahin juga ada nih. Set. Nah, kita mulai ke menu-menu yang pentingnya itu ada di gambar mobil tadi. Jadi ada menu kontrol buka tutup. Kita klik jadi untuk kontrol buka tutup jendela, sunshade, pintu bagasi. Nah, ini untuk kunci pintu, kunci jendela secara langsung atau cepat. Ada sistem lampu, pencahayaan lampu depan ada mati, TRL saja, lampu manual atau secara otomatis. Ada juga lampu jauh cerdas, jadi saat kita mode lampu jauh saat gelap, lampu jauh aktif, jadi misalkan ada mobil di depan dia akan menurunkan lampu jauhnya. Penyesuaian ketinggian lampu juga dia ada secara manual, bisa disesuaikan. Ini untuk lampu kabut belakang saat mundur. Kemudian matikan lampu depan, misalkan kita saat berhenti kita kunci, lampu depan akan nyala kurang lebih sekitar 30 detik. Jadi seperti welcome home light saat kita parkir di tempat gelap, jadi masih ada pencahayaan kurang lebih 3 detik saat mengunci pintu. Lampu baca bisa buka semua, bisa tutup semua. Lampu baca otomatis nyala, jadi saat kita buka pintu otomatis nyala. Bisa diatur on off juga. Lalu ada fitur kursi cerdas, itu untuk pengaturan kaca spion sama seperti shortcut tadi. Lipat, penyesuaian, buka. Ventilation untuk mengaktifkan ventilasi kursi bagi penumpang depan maupun pengemudi. Jadi dia ada 3 kecepatan seperti ini. 3 kecepatan dari ventilationnya bisa diatur atau secara cerdas yang menyesuaikan dengan suhu yang ada. Lanjut ke kendara cerdas Adigo, ini untuk fitur-fitur ADAS, dimana ADAS-nya ini sudah level 2, dimana yang bisa diatur itu salah satunya forward collision warning, bisa di on off kan, bisa diatur dengan peringatan saja atau dengan pengereman, dan jaraknya untuk peringatannya jauh, sedang, dan dekat. Selain itu ada juga untuk keamanan arah belakang, ada pre-cross traffic alert atau peringatan benturan belakang. Nah, ini untuk keamanan arah belakang ada juga untuk peringatan benturan belakang, bisa on off juga. Peringatan kendaraan melintas dari belakang bisa on off juga. Pemantauan titik buta atau blind spot nanti juga ada di spion ya, untuk ininya bisa on off juga. Peringatan pintu terbuka bisa on off juga. Nah, ini untuk menjaga jalur Adigo atau lane keeping assist. Dia ada dengan bisa di on off, ada dengan peringatan saja atau dengan intervensi di setir atau kemudi. Ini menjaga jalur darurat, jadi saat kecepatan tinggi jika terdeteksi keluar jalur dan terdapat risiko tabrakan, kendaraan akan memberikan peringatan pada pengemudi dan mengendalikan kemudi. Jadi lane keeping assist-nya udah advance ya. Ada juga peringatan kecepatan, jadi dia berbentuk peringatan misalnya kita udah 100 km per jam, nanti akan ada peringatan bahwa kita udah mencapai 100 km per jam. Adaptive cruise control-nya bisa di on off kan di sini dengan mode suara sederhana dan teliti. Sistem parkir cerdas yaitu sensor parking, jadi ada suaranya atau enggak kita bisa on off kan di sini. Lanjut ke konsumsi energi pengemudi. Nah, itu hubungannya dengan mode berkendara, ada comfort, sport, dan juga power save. Bisa diaktifkan juga dengan hemat data maksimal. Pemulihan energi saat meluncur yaitu regeneratif brake-nya bisa kita matikan, lemah atau sedang. Nah, untuk pengaturan daya ini kita ada untuk pengisian daya, ada untuk pelepasan listrik, ini untuk V2L ya. Nah, fungsi V2L bisa di nonaktifkan, bisa diaktifkan. Dan ini simulasi sisa baterainya sisa berapa, ada di sini persentasenya 30%. Nah, kembali ke pengisian daya, kita bisa mengatur jadwal cas juga, misalkan mau dari jam berapa sampai jam berapa itu bisa kita atur, misalkan dari jam 10 sampai jam 5 kita colok power gun dari jam 8, kita colok charging gun dari jam 8 atau jam 9, dia nggak akan langsung ngecas, nanti mulai ngecasnya jam 10 sesuai jadwal yang kita buat.
Nah, selain itu ada pengaturan suhu pengisian cepat. Jadi misalkan kita fast charging, misalkan suhunya panas, dia akan mengatur untuk pengecasannya lebih lambat. Jadi untuk baterai manajemen sistemnya dari ION ini sudah sangat advance, jadi nggak perlu khawatir tiba-tiba panas atau gimana, karena sudah diatur untuk suhunya agar tidak terlalu panas. Ini ada setel anti pencurian pistol charge, itu misalkan kita ngecas supaya nggak diutak-atik orang, bisa kita kunci dari sini. Tenaga sasis itu ada untuk menonaktifkan dan mengaktifkan auto hold. Jadi ini udah pakai electric parking brake with auto hold. Jadi sudah tidak ada rem tangan secara fisik. Jadi udah auto hold dan electric parking brake bisa dinonaktifkan, bisa aktifkan di sini. Selain itu untuk tanjakan juga auto hold bisa berguna sebagai pengereman. Atau kalau saat dinonaktifkan pun sebenarnya sudah dilengkapi dengan hill start assist, jadi dia tidak akan mundur kurang lebih 2-3 detik, cukup untuk waktu kita memindahkan kaki kita dari pedal rem ke pedal gas. Di sini juga ada electric stability control, bisa diaktifkan, dinonaktifkan juga. Nah ini tadi electric parking brake nya bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Nanti ada mode towing, mode derek. Jadi mode derek ini bisa juga digunakan untuk kita parkir paralel. Gitu. Untuk mode parkir nyaman, jadi setelah fiturnya diaktifkan, dalam kondisi pengereman non darurat, fitur ini akan mengurangi tidak nyaman akibat inersia kendaraan saat deselerasi hingga berhenti. Nah ini pengeremannya bisa diatur standar atau sport. Untuk setir juga kekuatan kemudinya diatur nyaman atau sport juga. Selanjutnya ada aksesori eksterior. Ini tadi untuk ini untuk tadi yang pengaturan tombol bintang. Jadi bisa kita ganti tombol bintangnya mau apa yang di sini. Bisa untuk visual media, bisa untuk kamera, atau buka, tutup atau lipat kaca spion. Bisa kita atur, kita save. Selanjutnya ini ada untuk penguncian kecepatan berdasarkan kecepatan kendaraan. Jadi misalkan kita jalan 20 km per jam, kunci akan otomatis lock, dia bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Terus membuka kunci pintu otomatis saat parkir, jadi saat kita pencet tombol P, otomatis keempat pintu akan terbuka, itu bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Selanjutnya pembukaan kunci otomatis cerdas, jadi saat kita mendekati kunci dari luar, mendekati remote, otomatis akan unlock semua nih pintu. Atau bisa juga penguncian otomatis cerdas, jadi saat kita keluar dari mobil menjauh sejauh 5 meter, semua kunci akan otomatis terkunci. Jadi misalkan kita lupa kunci, saat kita aktifkan dia akan otomatis terkunci saat kita menjauh 5 meter. Nah untuk membuka pintu bagasi belakang dengan sensor kunci bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan yang tadi kita praktikkan. Itu bisa dipakai dengan suara klakson atau tanpa suara klakson. Dia hanya kedip dari dari lampu belakangnya aja. Nah saat ada juga mengunci mobil dan otomatis menutup jendela. Jadi saat kita kunci, misalkan ada jendela tidak rapat, dia akan otomatis tertutup. Nah ini untuk pengaturan wiper. Jadi wiper otomatis dengan sensor hujan bisa diaktifkan atau dengan intermittent, jadi secara manual. Sensitivitas dari sensor juga bisa diatur rendah sampai tinggi. Nah ini mode perawatan wiper. Biasanya kita gunakan untuk mengganti wiper. Jadi kita narik wipernya jangan langsung dari saat di bawah. Jadi kita pencet dulu, jadi di ke atas baru kita tarik ke luar. AC ada self drying AC, jadi saat kita hidupkan fitur ini, jadi saat kita kunci, terkadang AC akan menyala kurang lebih sampai 10 menit. Jadi untuk mengeringkan kabin, mengurangi kemungkinan adanya lembab atau jamur atau bau apek.
Jadi jangan kaget misalkan udah dikunci mobilnya kok AC-nya masih nyala. Itu adalah fitur self drying tadi. Nah, ini tadi membuka kunci ventilasi. Jika fitur ini AC akan menggunakan udara segar saat kunci kanan dibuka dan baterai mencukupi. Aksesoris lainnya ada pengisian daya nirkabel, itu sama seperti yang di ini tadi untuk wireless charger handphone. Nah, ini untuk mematikan daya kendaraan secara manual dari monitor. Selain tadi yang ada di atas ini, bisa juga dari sini. Selanjutnya terakhir ada pengaturan sistem. Ini ya pengaturan dasar aja. Kerendahan kecerahan layar, pilihan panel yang di sini, modenya bisa terang, gelap, atau otomatis. Interface dari AC bisa hanya 5 detik, 10 detik, sampai 15 sampai 30 detik. Pengurutan bar layar cepat bisa di kirinya komponen atau di kanannya ini bisa diatur. Pembatasan video dan menyala saat mengemudi itu bisa jadi saat mengemudi nanti video dari handphone atau apa bisa dibatasi. Ini mengatur waktu dan tanggal, format jamnya 24 jam, zona waktunya, satuan panelnya, kecepatan, kesulitan per kecepatan itu ada kWh per 100 km per jam atau kWh per 100 mil mph, suhunya ada Celsius ada Fahrenheit. Suara yang tadi untuk voice command bisa diaktifkan. Kontrol kendaraan cerdas melalui suara bisa diaktifkan, bisa nonaktifkan. Durasi tanpa perintah membangunkan 15 detik atau 30 detik, atau kalau dinonaktifkan dia hanya sekali pakai saja, sekali perintah aja. Bahasa untuk voice command ini ada Inggris dan Thailand. Kalau Anda yang ngerti bahasa Thailand selain sawadikap, boleh dicoba. Nah, ini untuk kembali ke pengaturan pabrik, dan ini lihat pengaturan vibrasi atau riwayat. Ini untuk bunyi. Ini adigo suara sama seperti tadi, ada di sini. Suara kreatif, ada buka kunci pintu. Pengaturan suara, ada sentuhnya, ada modern, ada retro. Nah, seperti ini. Volume dihidupkan, adaptif atau tidak berubah. Kompensasi volume ikuti kecepatan juga. Nanti misalkan semakin kencang, suaranya akan semakin diatur supaya tidak berubah. Ya, akan semakin sedikit lebih kencang. Volume media, peringatan bantu pengemudi, ada tidak berubah, menurunkan dan mute. Jadi misalkan kita lagi dengan musik, ada mode suara peringatan, jadi suara musik kan diturunkan agar kita bisa ngeh atau tahu ada peringatan. Bisa di mute juga, bisa tidak berubah. Volume suara panel instrumen, jadi ada panel instrumen suara ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Sistem, nah ini lebih ke software, bahasanya bisa diubah, ada banyak bahasa pilihan sini, Inggris, Belanda, Prancis, Itali, Spanyol, Belanda. Oh ini Jerman ya, Dutch ini Jerman bukan Belanda. Ini Belandanya, ini Norwegia, ini Swedia, Portugis, ini Rusia, Arab, ini Vietnam, Thailand, Indonesia, Melayu, Jepang. China nih, yang mana Jepang, China mirip-mirip soalnya. Kalau sama Jepang tapi beda ini nih, ada yang kanji, ada segala macam, ini ada bisa pilih di sini. Ada Portugis Brazil, ada Espanyol Latino, banyak ya pilihan suaranya, pilihan bahasanya. Ruang penyimpanan bersihkan, kembali pengaturan pabrik, izin privasi, aktualisasi sistem unit bisa kita atur pengaturannya. Untuk pengaturan desktop, peta, asisten cerdas, musik, nanti kita pisah aja. Privasi, autentifikasi aplikasi, sama seperti tadi. Program peningkatan pengalaman pengguna bisa juga ini untuk proses data yang masuk. Next, pemberitahuan itu ada program sistem, peta, aplikasi. Dah, itu aja, nggak terlalu ribet kan kalau sudah terbiasa dengan head unit dari mobil listrik ION V.
Kita pindah ke belakang yuk. Nah, baris keduanya ini lega banget. Kita coba duduk. Nah, kita lihat masih ada. Ini kita tadi posisi ini ya, mundur banget belakang. Ini masih ada sisa. Ini ada outlet AC-nya, nomor berapa pengaturannya. Tinggal penyimpanan. Ada USB untuk pengecasan. Ada lampunya juga di sini. Ini bisa muat 3 orang dewasa, bisa nyaman karena atas juga. Headroomnya itu masih lega ya untuk ukuran orang Indonesia seperti ini, masih lega ya. Nah, panoramic roofnya juga kita bisa lihat pemandangan, apalagi kalau malam lihat bintang-bintang kalau saat cerah. Wah, Ion UT udah pas banget untuk jalan-jalan di perkotaan Indonesia. Ion UT dipasarkan dalam 5 pilihan warna dasar, yaitu putih, silver, almond beige, hijau emerald green, dan juga velvet red. Dan di emerald green dan velvet red ada pilihan two tone ya. Jadi green two tone dan red two tone. Jadi ada 7 pilihan warna yang tersedia untuk Ion UT. Oke Sobat BSB, itu tadi review singkat kita tentang mobil listrik terbaru dari Ion, yaitu Ion UT yang tadi itu tipe premium warna emerald green. Untuk Sobat BSB yang tertarik untuk test drive atau mau langsung pesen nih mobilnya, karena kita sebagai info mobil ini pemesanannya udah banyak, kemarin pas dia sudah 2000 pemesanan. Dan saat ini unitnya baru kita deliver, belum semuanya. Jadi kalau mau pesan sekarang nih biar bisa dapat unitnya cepat. Gitu. Langsung hubungi Angga di nomor berikut ini ya. Jadi bisa WA dulu atau telepon dulu, nanti Angga bantu pemesanannya atau test drive-nya. Baik mau di dealer Ion Grand Metropolitan atau Angga samperin ke rumah. Oke, sekian video untuk hari ini. Semoga hari Anda menyenangkan dan salam gaspol. Bye.